Mentari pagi menembus celah gorden apartemen minimalis Anya, menyinari tumpukan proposal proyek dan cetak biru yang berserakan di mejanya. Aroma kopi instan yang kuat berpadu dengan keharuman parfum feminin, menciptakan kontras aneh yang mendefinisikan kehidupan Anya belakangan ini. Anya Paramita, 28 tahun, adalah anomali. Di balik penampilannya yang sederhana, seringkali hanya mengenakan kaos oblong, celana jeans blel, dan rambut dicepol asal-asalan, tersimpan otak cemerlang lulusan arsitektur terbaik, visi tajam seorang pebisnis, dan nyali sebesar Gunung Merapi. Ia baru saja mendirikan Paramita Konstruksi, perusahaan konstruksi miliknya sendiri, dan proyek perdana yang berhasil ia amankan adalah pembangunan kompleks apartemen mewah, The Grand Laguna, di pusat kota Jakarta. Namun, bukan sebagai bos besar dengan blazer rapi dan sepatu hak tinggi, Anya akan melangkah ke lokasi proyek pertamanya. Tidak. Anya punya rencana lain yang jauh lebih berani, bahkan terkesan gila di mata orang lain. Ia akan menyamarkan dirinya sebagai kuli proyek. Nama samaran yang ia pilih pun tak kalah nyeleneh. Anya si tukang gambar. Sebuah penyamaran yang ia yakini akan memberinya akses tak terbatas ke setiap sudut proyek, memungkinkan ia mengawasi kualitas, efisiensi, dan bahkan potensi korupsi dari akar rumput. Sebuah langkah yang berisiko, namun bagi Anya, ini adalah investasi penting untuk reputasi perusahaannya di masa depan. Ponselnya berdering, memutus lamunan Anya. Nama, Rian Hati Merah 2, terpampang di layar. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya, namun segera memudar. Hubungannya dengan Rian Adiputra, tunangannya yang merupakan seorang manajer investasi muda dan ambisius, belakangan ini terasa seperti teka-teki yang rumit. Rian, yang selalu membanggakan gaya hidup mewah dan pergaulan elitnya, kini menunjukkan gelagat aneh. Telepon yang sering dimatikan, alasan lembur yang tidak masuk akal, dan tatapan mata yang seringkali kosong ketika Anya berbicara tentang mimpinya membangun Paramita Konstruksi. Ada dinding tak kasat mata yang perlahan-lahan tumbuh di antara mereka. "Halo, sayang," sapa Anya, berusaha menyembunyikan nada kecurigaan dalam suaranya. "Ya, Anya. Aku sibuk sekali hari ini. Mungkin tidak bisa menemanimu makan malam," jawab Rian dengan nada datar, terlalu cepat, terlalu singkat. "Oh, begitu? Sibuk apa, Ri? Sampai tak sempat memberiku kabar?" tanya Anya, mencoba memancing. "Ada jeda. Ada rapat penting dengan klien baru dari luar kota. Sangat mendadak. Kamu tahu, ini demi masa depan kita juga, Anya," kilah Rian. "Masa depan kita?" Kalimat itu kini terasa hampa. Anya tahu, ada yang tidak beres. Firasatnya, yang jarang meleset, berteriak. Namun, ia memilih diam. "Baiklah. Semoga rapatnya lancar, ya." Setelah panggilan terputus, Anya menatap ponselnya nanar. Mata tajamnya tertuju pada kalender digital yang mencatat jadwal mereka. Hari ini, seharusnya mereka merayakan 3 tahun pacaran. Bukan rapat mendadak yang entah apa juntrungannya. Hatinya mencelos. Ia memutuskan untuk mengikuti instingnya. Sore harinya, Anya sudah menyamar. Rambutnya diikat kuda rendah, mengenakan kemeja kotak-kotak longgar, celana kargo, dan sepatu boots proyek yang sengaja ia beli beberapa ukuran lebih besar. Ia bahkan menorehkan sedikit noda cat di pipi dan lengannya agar terlihat lebih meyakinkan. Mengendarai motor metik lamanya, ia menuju ke arah kafe mewah yang sering dikunjungi Rian. Bukan untuk makan malam romantis, melainkan untuk sebuah investigasi pribadi yang menyakitkan. Jantung Anya berdegup kencang saat ia memarkir motornya di seberang kafe. Dari kejauhan, melalui jendela kaca kafe yang menampilkan interior elegan, matanya langsung menangkap siluet Rian. Dia tidak sendirian. Di hadapannya, seorang wanita dengan rambut keriting bervolume, gaun merah menyala, dan tas branded mencolok tertawa riang. Wanita itu adalah personifikasi dari segala sesuatu yang tidak Anya miliki saat ini. Glamor, bergelimang kemewahan, dan seolah tidak pernah tahu apa itu arti debu atau keringat. Anya segera menyadari, inilah dia. Orang ketiga. Dengan hati mencelos dan dada sesak, Anya mendekat, mencari tempat duduk di area luar kafe yang sedikit tersembunyi, namun masih cukup dekat untuk bisa mendengar percakapan mereka. Ia memesan es teh manis, berusaha terlihat seperti pengunjung biasa. "Rian, aku tidak habis pikir, kenapa kamu dulu bisa dengan wanita, kuli proyek, seperti dia?" Suara wanita itu, tajam dan angkuh, menusuk telinga Anya seperti sembilu. Nama wanita itu, Luna. Luna melirik jijik ke arah tangannya yang lentik, seolah-olah membayangkan kotoran. "Maksudku, dia itu, apa sih kerjaannya? Cuma bergaul dengan tukang-tukang kasar, tangannya kotor, bajunya bau keringat."
Apa pantas wanita sepertimu mendampingi seorang Rian Adiputra? Anya merasakan darahnya mendidih. Kuli proyek. Sebuah julukan yang kini menyandang dua makna sekaligus. Ironisnya, saat ini ia memang tengah menyamar sebagai kuli proyek. Rian tertawa hambar, mencoba terdengar santai. Sudahlah, Luna, itu masa lalu. Aku tidak tahu apa yang kulihat darinya dulu. Lagi pula, dia terlalu ambisius dengan perusahaan konstruksi kecilnya itu. Membangun sendiri dari nol? Hah, ide yang lucu. Kapan suksesnya coba? Mungkin butuh 1000 tahun untuk bisa selevel dengan kita. Setiap kata yang keluar dari mulut Rian adalah pukulan telak bagi Anya. 1000 tahun? Ini dia, laki-laki yang berjanji akan selalu mendukungnya, yang pernah memuji tekadnya, kini mencemooh mimpinya di depan wanita lain. Lihat saja, aku yakin proyeknya itu tidak akan pernah berhasil. Dia cuma kuli proyek, selamanya akan jadi kuli proyek. Luna menambahkan, dengan nada menghina yang tidak disembunyikan. Matanya menyapu sekitar, seolah takut ada kuli proyek lain yang mendengar perkataannya. Ia tidak tahu, kuli proyek yang ia hina itu hanya berjarak beberapa meter darinya, mendengarkan setiap patah kata dengan hati yang hancur berkeping-keping. Rian meraih tangan Luna, mengelusnya lembut. Kamu benar, sayang. Dia tidak selevel dengan kita. Hanya kamu yang pantas bersanding denganku, Luna. Kamu adalah wanita yang mengerti duniaku, yang sepadan denganku dalam segala hal. Pemandangan itu, sentuhan itu, kalimat itu, adalah final. Anya tidak perlu mendengar lebih banyak lagi. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas jantungnya, lalu menghancurkannya menjadi remah-remah. Malam itu, di dalam apartemennya yang dingin, Anya menangis sejadi-jadinya. Tangisan pilu yang keluar dari dasar jiwanya yang terluka. Ia tidak lagi peduli dengan status atau kemewahan Rian. Yang ia pedulikan adalah kehinaan yang ia rasakan. Dicampakan karena profesinya yang tidak elit, dicampakan karena ambisinya yang dianggap rendah. Namun, di tengah badai kesedihan itu, sebuah bara api mulai menyala di dalam dirinya. Bara api kemarahan. Kemarahan yang membakar habis rasa sakit dan mengubahnya menjadi tekad baja. Rian dan Luna telah meremehkannya, menghinanya sebagai kuli proyek. Mereka tak tahu bahwa kuli proyek yang mereka rendahkan itu adalah seorang pemilik proyek raksasa yang tengah mereka hina. Anya menyeka air matanya dengan kasar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, melihat wajah yang sembab namun kini dipenuhi pancaran api. Ini bukan lagi tentang Rian. Ini tentang dirinya. Tentang pembuktian. Ia akan menunjukkan pada mereka, pada dunia, bahwa seorang kuli proyek sepertinya bisa mencapai puncak yang jauh lebih tinggi dari yang pernah mereka impikan. Kuli proyek, ya? Bisiknya pada pantulan dirinya, suaranya parau namun penuh kekuatan. Akan kubuktikan, siapa sebenarnya yang tidak selevel. Keputusan Anya sudah bulat. Dinginnya lantai apartemen terasa menusuk kulit, seolah mencerminkan kekosongan dan luka menganga di hati Anya. Semalaman, ia bergumul dengan bayang-bayang Rian dan Luna, kata-kata meremehkan mereka bagaikan rekaman rusak yang terus berputar di benaknya. Setiap hinaan tentang kuli proyek dan tidak selevel terasa seperti cambuk, membakar amarah yang kini lebih besar dari kesedihannya. Anya tahu, ia tidak bisa berlama-lama larut dalam kepedihan. Ia bukan tipe wanita yang menyerah. Ia adalah Anya Paramita, pendiri Paramita Konstruksi, dan ia punya mimpi yang harus dibangun, secara harfiah. Pagi itu, di bawah sorot lampu meja yang redup, Anya merapikan tumpukan dokumen proyek The Grand Laguna. Setiap detail, dari rencana anggaran hingga jadwal kerja, ia pelajari dengan saksama. Proyek ini bukan lagi sekadar gerbang menuju kesuksesan finansial. Ini adalah medan perang pribadinya, tempat ia akan membuktikan dirinya. Ia akan menunjukkan pada Rian, pada Luna, dan pada dunia, bahwa seorang kuli proyek bisa jauh lebih sukses dan bermartabat dari yang mereka bayangkan. Tekadnya kini membaja. Ia bersumpah, ia akan mencurahkan seluruh energi, pikiran, dan tenaganya untuk proyek ini. Ini adalah cara terbaiknya untuk bangkit. Untuk membalas, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan hasil nyata. Tidak ada lagi waktu untuk memikirkan pengkhianatan Rian. Tidak ada lagi tempat untuk rasa sakit yang ditimbulkan Luna. Yang ada hanyalah fokus pada tujuan. Membangun The Grand Laguna dengan sempurna, dan membangun kembali harga dirinya yang sempat tercabik-cabik. Penyamaran sebagai Anya si tukang gambar, ia pertahankan. Bahkan, kini ia semakin mendalami peran itu. Bukan hanya untuk mengawasi proyek, tetapi juga sebagai tameng emosional.
Di balik identitas sederhana itu, ia bisa mengamati musuh-musuhnya tanpa mereka sadari, mengumpulkan informasi, dan merancang strategi. Ini adalah permainan catur raksasa, dan Anya tahu ia harus bermain cerdas. Besok adalah hari pertama. Gumam Anya pada dirinya sendiri, menatap pantulan wajahnya di layar laptop yang gelap. Wajah itu, meski masih sedikit sembab, memancarkan aura keteguhan yang kuat. Keesokan paginya, langit Jakarta yang cerah menyambut kedatangan Anya di lokasi proyek. Debu beterbangan, suara mesin berat menderu, dan deretan pekerja dengan helm proyek berlalu lalang. Bagi kebanyakan orang, ini mungkin pemandangan yang kacau. Tapi bagi Anya, ini adalah simfoni awal dari sebuah mahakarya yang akan segera ia bangun. Ia memarkir motor matiknya di area parkir khusus karyawan lapangan, di antara truk-truk material dan mobil operasional. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju pos penjagaan, membawa tas ransel berisi perlengkapan kerjanya, bukan tas kerja desainer, melainkan tas kanvas lusuh yang lebih cocok untuk seorang pekerja lapangan. "Pagi, Pak," sapa Anya ramah kepada salah satu satpam yang sedang berjaga. Satpam itu, yang sudah diberitahu oleh manajer lapangan tentang karyawan baru yang akan membantu bagian teknis, hanya mengangguk singkat. Anya menyusuri area proyek, matanya sibuk mengamati. Ia melihat setiap detail, susunan material, cara para pekerja mengangkat beban, hingga posisi tiang pancang. Sebagai pemilik perusahaan, ia memiliki gambaran besar. Tapi sebagai kuli proyek, ia ingin memahami setiap jengkal proses dari sudut pandang paling bawah. Ia bergabung dengan sekelompok mandor dan insinyur muda yang sedang berdiskusi di dekat tumpukan balok besi. Dengan tenang, ia mendengarkan percakapan mereka, mengangguk sesekali, dan sesekali mengajukan pertanyaan sederhana yang justru menunjukkan pemahaman mendalamnya. "Maaf, Pak, tapi apakah tiang pancang di sektor C sudah diverifikasi ulang setelah hujan semalam?" Tanya Anya kepada seorang insinyur muda yang terlihat kelelahan. Insinyur itu terkejut. Belum, Anya. Kenapa?" "Hanya memastikan saja, Pak. Tanah di sana kan agak labil. Lebih baik kita pastikan strukturnya tetap kuat sebelum pemasangan pondasi," jawab Anya, dengan nada lugu namun syarat akan pengetahuan teknis. Mandor di samping insinyur itu mengernyitkan dahi. "Benar juga," kata Anya. "Biasanya yang detail begitu cuma Pak Bayu yang ngecek." Pak Bayu adalah kepala proyek di lapangan, yang baru saja masuk rumah sakit karena demam berdarah. Sejak hari itu, Anya benar-benar menenggelamkan dirinya dalam peran barunya. Ia sering terlihat membantu mengangkut material bersama para kuli lain, tak segan tangannya kotor oleh semen atau debu. Ia berinteraksi langsung dengan para pekerja, makan siang di warung tenda bersama mereka, dan mendengarkan keluh kesah mereka tentang kondisi pekerjaan. Dari mereka, ia belajar banyak. Ia mendengar tentang masalah pasokan material yang sering terlambat, tentang beberapa peralatan yang kurang memadai, bahkan tentang praktik-praktik kecil yang bisa memengaruhi efisiensi kerja. "Anya, kamu ini perempuan tapi kok kuat sekali ya," kata seorang kuli bernama Pak Adi, yang sudah memiliki banyak pengalaman di lapangan. "Biasanya cewek cuma jadi admin atau mandor saja. Kamu kok mau ikut ngangkat besi begini?" Anya tersenyum simpul. "Saya suka belajar, Pak. Ingin tahu semua prosesnya dari awal sampai akhir. Biar nanti kalau jadi juragan, tahu bagaimana rasanya jadi kuli." Jawabannya selalu lugu, memancing senyum di antara para pekerja. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di bawah terik matahari, mengamati setiap detail pembangunan. Ia bahkan sering mengambil catatan kecil di buku sakunya tentang anomali atau potensi masalah yang ia temukan. Misalnya, ia mencatat bahwa ada tumpukan pasir yang terlalu dekat dengan area pengecoran, berpotensi mengganggu stabilitas jika terjadi hujan lebat. Atau, ia melihat ada beberapa pekerja yang kurang hati-hati dalam mengoperasikan alat berat. Diam-diam, pada malam hari setelah semua pekerja pulang dan lokasi proyek sepi, Anya akan kembali. Ia akan mengendap-endap masuk, menyalakan senter, dan memeriksa sudut-sudut tersembunyi yang mungkin terlewat. Ia memeriksa kualitas sambungan baja, ketebalan beton, dan bahkan kerapian instalasi kabel. Mata elangnya tak luput dari detail sekecil apapun. Ini adalah obsesinya. Obsesi untuk membangun kualitas terbaik, dan obsesi untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pemilik proyek di atas kertas, tetapi juga seorang ahli yang memahami setiap jengkal karyanya. Luka hati Anya perlahan mulai tertutup oleh kesibukan dan fokusnya pada proyek. Setiap kali ia merasa sakit hati mengingat Rian dan Luna, ia mengalihkannya menjadi energi untuk bekerja lebih keras. Kebencian tidak memberinya apa-apa, tapi dedikasi dan kerja keras akan membuahkan hasil. Ia kini tahu, jalan menuju balas dendam terbaik adalah melalui kesuksesan yang tak terbantahkan. Dan ia akan melaluinya, selangkah demi selangkah,
dengan keringat dan tangannya sendiri, sebagai kuli proyek yang diremehkan. Sebuah ironi manis yang kelak akan menjadi bumerang bagi mereka yang telah menghinanya. Debu beterbangan, gemuruh mesin berat memecah kesunyian pagi, dan aroma besi berkarat bercampur semen basah mulai menjadi parfum harian Anya. Proyek pembangunan apartemen mewah, The Grand Laguna, resmi dimulai dengan upacara peletakan batu pertama yang megah, dihadiri oleh para petinggi perusahaan pengembang dan sejumlah investor. Anya, mengenakan seragam kuli proyeknya, kaos oblong lusuh, celana kargo yang kotor, dan helm proyek standar, berdiri di antara kerumunan pekerja lapangan, menyaksikan para petinggi mengenakan helm putih bersih mereka dan tersenyum ke arah kamera. Ironisnya, ia adalah salah satu petinggi itu, bahkan yang paling penting, pemilik perusahaan kontraktor yang bertanggung jawab penuh atas proyek triliunan rupiah ini. Namun, tidak ada satupun yang tahu. Sebagai Anya si tukang gambar, Anya benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi proyek. Ia tak canggung memanjat tangga scaffolding, mengamati pekerjaan pemasangan fondasi, atau bahkan ikut mengangkat material ringan jika dibutuhkan. Ia tak pernah mengeluh, dan selalu bertanya dengan antusias tentang setiap detail teknis kepada mandor atau insinyur. Dedikasi dan pemahamannya yang luar biasa seringkali mengejutkan tim di lapangan. Anya, kamu yakin ini pertama kalimu bekerja di proyek sebesar ini? Tanya Pak Harun, mandor senior yang sudah makan asam garam di dunia konstruksi, suatu siang. Caramu melihat masalah, caramu mengajukan solusi, itu bukan cara seorang kuli biasa. Kamu itu beda. Anya tersenyum lugu. Ah, Pak Harun bisa saja. Saya cuma banyak baca buku dan suka belajar langsung di lapangan. Kata orang, pengalaman adalah guru terbaik, Pak. Jawaban itu selalu sukses mematahkan kecurigaan, membuat mereka percaya bahwa Anya memang hanya seorang pekerja lapangan biasa yang luar biasa cerdas. Ia bahkan seringkali memberikan masukan kecil yang ternyata sangat berguna. Misalnya, saat ia mengusulkan perubahan kecil pada penempatan titik distribusi air sementara untuk mempercepat pekerjaan pembetonan, ide yang langsung disetujui setelah dipertimbangkan oleh tim teknis. Setiap masukan dari Anya si tukang gambar selalu disambut baik karena memang terbukti efektif dan logis. Suatu sore yang terik, ketika para pekerja sedang beristirahat, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di area proyek. Pintu belakang terbuka, dan dari dalamnya melangkah seorang wanita dengan gaun koktail berwarna pastel, rambut ditata sempurna, dan kacamata hitam berukuran besar. Aroma parfumnya yang mahal menyeruak, kontras dengan bau debu dan keringat di lokasi itu. Luna tidak sendirian. Ia ditemani oleh beberapa asistennya yang tampak sama glamornya. Ia berjalan anggun, sepatu hak tingginya kesulitan menapak di tanah becek, namun ia tetap berusaha menjaga citranya. Ia adalah manajer humas dan marketing dari perusahaan pengembang, PT Adi Cipta Properti, yang menjadi klien utama Paramita Konstruksi. Pandangan mata Luna menyapu sekeliling dengan jijik, seolah ia berada di tempat yang paling kotor di dunia. Ia bahkan mengibaskan tangannya di depan hidung, seolah mencoba mengusir debu yang tidak terlihat. Ya ampun, ini tempat apa sih? Bau sekali, keluhnya dengan suara yang cukup keras untuk didengar beberapa pekerja di dekatnya. Bagaimana bisa manusia bekerja di tempat seperti ini setiap hari? Anya, yang sedang membetulkan sepatu bootsnya di dekat tumpukan semen, mengangkat kepala. Matanya yang tajam menatap Luna dengan sorot datar. Ia ingin sekali tertawa. Wanita yang pernah menghinanya sebagai kuli proyek, kini berdiri di hadapannya. Tak tahu bahwa kuli proyek yang ia pandang rendah adalah pemegang kendali atas keberlangsungan proyek ini. Para pekerja kasar ini, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menjaga kebersihan. Lanjut Luna, berbicara kepada asistennya namun dengan volume yang sengaja ditinggikan. Lihat saja baju mereka, kotor semua. Padahal ini proyek high class, kan? Seharusnya mereka bisa lebih presentabel. Anya menahan napas. Kata-kata Luna yang meremehkan itu menusuk. Namun kali ini tidak lagi menimbulkan luka. Justru, hal itu memicu semangatnya. Ia menyadari betapa piciknya pandangan Luna. Wanita ini tidak menghargai keringat dan kerja keras yang menopang kemegahan yang akan mereka nikmati. Gesekan pertama terjadi saat Luna berjalan mendekati salah satu site manager, mengeluh tentang pemandangan tidak enak yang ia lihat. Pak, tolong suruh mereka membersihkan area ini. Saya tidak bisa melihat pemandangan seperti ini saat mengunjungi proyek, pinta Luna, menunjuk ke arah tumpukan puing kecil yang sebenarnya sudah masuk dalam jadwal pembersihan sore nanti. Site manajer itu mencoba menjelaskan, mohon maaf, Bu Luna. Area ini memang akan dibersihkan sore nanti. Kami punya jadwal ketat. Jadwal? Saya tidak peduli jadwal kalian. Luna berseru, nadanya meninggi.
Saya mau sekarang. Ini untuk citra perusahaan kita. Bagaimana jika investor datang dan melihat pemandangan seperti ini? Mereka akan berpikir kita tidak profesional. Anya mendengarkan dari kejauhan, takjub sekaligus muak dengan arogansi Luna. Luna jelas tidak memiliki pemahaman tentang alur kerja konstruksi. Permintaannya yang terkesan sepele itu justru bisa mengganggu efisiensi pekerjaan besar. Saat si manajer itu terpojok, Anya melangkah maju. Maaf, Bu. Tapi jika tumpukan itu dibersihkan sekarang, bisa mengganggu proses pengangkatan material di sektor D karena jalur truk akan terhambat. Akan lebih efisien jika dibersihkan setelah pengiriman material selesai, sesuai jadwal. Anya berbicara dengan nada datar dan hormat, seperti seorang bawahan yang mencoba memberikan masukan logis. Luna menoleh, matanya menyipit menatap Anya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Wajahnya menunjukkan ekspresi jijik yang tak disembunyikan. Siapa kamu? Kuli sepertimu berani ikut campur urusan manajerial? Saya Anya, Bu. Saya hanya mencoba membantu efisiensi pekerjaan agar proyek cepat selesai. Jawab Anya tenang, tanpa gentar. Efisiensi? Kamu bicara tentang efisiensi kepada saya? Dengar ya, Anya, pekerjaanmu itu hanya angkat-angkat dan bersih-bersih. Urusan strategi dan citra perusahaan itu bukan urusanmu. Jangan sok tahu. Luna melontarkan kata-kata itu dengan nada meremehkan yang menusuk, membuat beberapa pekerja lain yang mendengarnya ikut merasa tidak nyaman. Anya hanya menatap Luna, senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang penuh makna, yang Luna jelas tidak bisa pahami. Luna tidak tahu, wanita di hadapannya ini bukan hanya memahami strategi, tapi juga menciptakan strategi, dan bertanggung jawab atas seluruh proyek ini. Baik, Bu. Maafkan saya, ucap Anya, menundukkan sedikit kepalanya, seolah patuh. Luna melenggang pergi, merasa menang, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menghina bos sejati di lokasi proyek itu. Anya hanya bisa menggelengkan kepala. Kemunculan Luna di proyek ini akan menjadi intrik tersendiri. Ia tahu, permainannya baru saja dimulai. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun merusak proyeknya. Apalagi wanita angkuh seperti Luna yang hanya mengandalkan penampilan tanpa substansi. Ini akan menarik. Kehadiran Luna di lokasi proyek ibarat duri dalam daging bagi para pekerja, namun menjadi sumber informasi berharga bagi Anya. Setelah insiden pertamanya, Luna semakin sering mengunjungi The Grand Laguna. Ia datang dengan pakaian modis, dikawal asisten, dan selalu membawa aura superioritas. Setiap kedatangannya selalu diwarnai keluhan tentang debu, suara bising, atau cara kerja para kuli kasar yang menurutnya tidak efisien. Namun, di balik semua itu, Anya melihat sesuatu yang lebih dalam. Anya, dalam perannya sebagai Anya si tukang gambar, memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengamati Luna. Ia melihat bagaimana Luna akan mencoba mengomentari detail teknis yang sama sekali tidak ia pahami, seringkali membuat manajer dan insinyur di lapangan saling pandang menahan senyum. Luna akan berbicara tentang struktur yang harus estetik, tanpa tahu apa itu beban shear atau tensile strength. Ia akan menuntut perubahan warna pada material tertentu hanya karena tidak cocok dengan aura kemewahan, padahal material itu memiliki fungsi teknis krusial. Pak, dinding di sini kok masih kasar begitu? Ini kan nanti bagian lobi utama. Harusnya sudah halus dari sekarang. Luna pernah berseru kepada seorang mandor yang sedang mengawasi pengecoran kolom. Mandor itu, seorang pria parubaya yang sabar, menjelaskan, "Maaf, Bu. Ini baru lapisan pertama. Nanti akan ada lapisan finishing lagi. Prosesnya memang bertahap." Luna mengibaskan tangannya. Alah, banyak alasan. Bilang saja kalian kerjanya lambat. Saya ini manajer humas, saya tahu bagaimana pandangan publik. Kalau seperti ini, bisa-bisa proyek kita dicap jelek. Anya, yang kebetulan lewat, mendengar percakapan itu. Ia melihat ketidakpahaman Luna, dan betapa Luna hanya mengandalkan gertakan serta posisinya untuk menutupi minimnya pengetahuan teknis. Anya menyadari bahwa Luna sebenarnya tidak memiliki banyak kompetensi dalam hal pembangunan itu sendiri. Ia hanya seorang front face yang mengandalkan penampilan dan koneksi. Ini adalah kelemahan Luna, dan Anya akan mengingatnya. Selain Luna, ada satu lagi sosok yang mulai sering terlihat di area proyek, Rian. Sebagai manajer investasi yang terlibat dalam pembiayaan proyek The Grand Laguna, kedatangannya memang wajar. Namun, Rian tidak datang dalam kapasitas profesional. Ia selalu datang menemani Luna, seringkali dengan wajah canggung, seolah ia tidak benar-benar nyaman berada di tengah-tengah para pekerja. Anya melihat bagaimana Rian akan mencoba menghindari kontak mata dengan para pekerja, termasuk Anya sendiri.
Ia tak pernah mau mendekat ke area yang kotor atau becek, selalu menjaga jarak, dan terlihat sangat tidak betah. Rian, yang selalu bangga dengan citra, rapi dan elit, kini terlihat seperti ikan yang salah habitat. Suatu kali, Anya melihat Rian dan Luna berdebat kecil di dekat pos keamanan. Suara mereka tidak terlalu jelas, tapi Anya bisa menangkap beberapa patah kata. Tapi Luna, kamu terlalu keras pada mereka. Mereka hanya menjalankan perintah, kata Rian, terdengar sedikit membela. Luna mendengus. Keras? Mereka itu harus diajari disiplin. Rian, mereka itu cuma pekerja kasar. Kalau tidak ditekan ya mana mau bekerja keras. Kamu ini terlalu lembut. Rian hanya menghela napas panjang. Tatapannya kosong menatap kerumunan pekerja. Di sana, di antara mereka, berdiri Anya, mengamati setiap ekspresi dan gerak-gerik mantan tunangannya itu. Anya melihat keraguan di mata Rian. Tidak ada lagi binar kebahagiaan yang dulu sering terpancar ketika mereka bersama. Rian terlihat seperti boneka yang diatur oleh Luna, mengikuti setiap langkah wanita itu tanpa jiwa. Anya teringat kembali kata-kata Rian di kafe tempo hari, hanya kamu yang pantas bersanding denganku, Luna. Kamu adalah wanita yang mengerti duniaku, yang sepadan denganku dalam segala hal. Kini, Anya melihat dengan jelas bahwa dunia yang diciptakan Luna untuk Rian adalah dunia yang hampa. Rian tidak sebahagia yang ia kira bersama Luna. Ada kekosongan, sebuah penyesalan yang samar, terlihat dari sorot matanya yang seringkali mengarah jauh ke arah proyek, seolah mencari sesuatu yang hilang. Apakah Rian menyesal telah mencampakkannya? Anya tidak tahu, dan ia juga tidak peduli. Perasaannya terhadap Rian sudah mati. Yang ia rasakan kini hanyalah sebuah ironi pahit. Dulu, Rian mencampakkannya karena Anya tidak selevel dengannya dan Luna. Sekarang, Rian terlihat jelas tidak bahagia di level yang ia damba-dambakan itu. Karma memang bekerja dengan caranya sendiri. Anya terus melanjutkan pengamatannya. Ia mengumpulkan setiap keping informasi, setiap detail tingkah laku Luna dan Rian. Informasi ini bukan untuk membalas dendam secara langsung, melainkan untuk memperkuat posisinya. Ia tahu, dalam permainan ini, pengetahuan adalah kekuatan. Dan ia akan menggunakannya, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kejayaan Paramita Konstruksi dan membuktikan siapa sebenarnya yang pantas disebut selevel. Proyek ini semakin seru, dan Anya siap untuk setiap intrik yang akan muncul. Suasana di lokasi proyek, The Grand Laguna, mulai memanas, bukan hanya karena trik matahari Jakarta, tetapi juga karena serangkaian masalah yang tak terduga. Proyek besar sekelas ini memang selalu diwarnai tantangan, namun kali ini, masalah-masalah kecil itu terasa lebih intens, seolah disengaja untuk menguji kesabaran dan profesionalisme Paramita Konstruksi. Krisis pertama datang dalam bentuk keterlambatan pengiriman material. Beberapa truk pengangkut besi beton dan semen dari pemasok utama tiba terlambat 2 hari dari jadwal. Akibatnya, pekerjaan pengecoran di sektor B harus tertunda, menyebabkan delay kecil yang bisa merembet ke jadwal keseluruhan proyek jika tidak segera diatasi. Luna, dengan sigap memanfaatkan momen ini. Ia muncul di lokasi proyek dengan wajah penuh kekhawatiran yang dibuat-buat, namun dengan sorot mata yang penuh kepuasan terselubung. Bagaimana ini, Pak? Serunya kepada site manager, nadanya mengintimidasi. Material terlambat. Ini kan fatal. Ini pasti salah kalian, para pekerja lapangan yang tidak becus mengatur logistik. Luna menyalahkan para pekerja, bahkan menuding mereka sengaja memperlambat pekerjaan untuk mendapatkan upah lembur. Ia meremehkan kemampuan tim lapangan, mengatakan bahwa mereka tidak profesional dan hanya tahu mengeluh. Kalian itu cuma bisa makan gaji buta. Kalau begini terus, proyek ini bisa molor berbulan-bulan. Semprot Luna, membuat suasana di antara para mandor dan insinyur menjadi tegang. Anya, yang sedang memeriksa kualitas campuran semen di dekat sana, mendengarkan semua itu. Ia tahu, keterlambatan material memang sering terjadi, apalagi jika pemasoknya kurang kredibel. Ia juga tahu bahwa masalah ini bukan sepenuhnya salah tim lapangan. Namun, Luna sengaja memperkeruh suasana, mencari kambing hitam untuk kesalahannya sendiri, sebab Anya tahu, Luna yang merekomendasikan pemasok material itu kepada pihak pengembang karena koneksi pribadinya. Melihat site manajer dan para mandor mulai terpojok, Anya melangkah maju. Maaf, Pak. Sepertinya ada masalah di gudang utama. Mungkin bisa dicek persediaan material cadangan di gudang penampungan di luar kota, usul Anya, berbicara pelan namun jelas, seolah kepada dirinya sendiri. Site manajer menoleh kaget. Gudang penampungan? Oh, ya ampun. Kenapa saya tidak kepikiran? Ia langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi bagian logistik. Ternyata,
Paramita Konstruksi memang memiliki gudang penampungan darurat yang berisi sebagian kecil material penting untuk mengantisipasi masalah seperti ini, namun informasinya belum tersebar luas di seluruh tim lapangan. Luna menatap Anya dengan pandangan meremehkan. Apa yang kamu bicarakan, Anya? Gudang cadangan? Jangan sok tahu. Itu hanya akan memperumit masalah. Namun, tak lama kemudian, bagian logistik mengonfirmasi bahwa ada cukup material cadangan di gudang penampungan untuk menutupi keterlambatan itu sementara waktu. Rencana untuk mengambil material cadangan segera disusun. Krisis kecil itu berhasil diredakan berkat masukan Anya. Tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, terjadi kesalahan teknis minor pada pemasangan rangka atap di salah satu blok. Salah satu balok baja terpasang miring beberapa derajat, kesalahan kecil yang jika dibiarkan akan memengaruhi struktur keseluruhan. Luna langsung histeris. Lihat, lihat. Ini bukti kalau mereka tidak becus bekerja. Teriak Luna, menunjuk balok yang miring itu dengan jari telunjuknya. Bagaimana bisa ada kesalahan seperti ini? Ini merusak reputasi proyek kita. Ia bahkan mengancam akan memotong gaji para pekerja yang bertanggung jawab dan menuntut agar mereka segera dipecat. Ancaman Luna membuat para pekerja panik. Tenang, Bu Luna, kata Anya, yang kebetulan sedang melintas membawa toolbox-nya. Ia mendekat ke balok yang miring, mengamati dengan saksama. Kesalahan ini memang perlu diperbaiki segera. Tapi tidak perlu memotong atau membongkar semua. Kita bisa gunakan metode jacking dengan penambahan plat penguat di bagian sambungan. Memang butuh waktu lebih, tapi lebih efisien dan tidak merusak struktur lain. Para insinyur di sana saling pandang. Ide Anya terdengar masuk akal, bahkan cemerlang. Metode itu memang membutuhkan keahlian khusus, tapi jauh lebih cepat dan murah daripada membongkar seluruh rangka. Kamu ini siapa sih? Berani sekali mengajari insinyur kami? Luna mencibir. Ide gila macam apa itu? Hanya akan menghamburkan uang perusahaan. Namun, project manager yang lebih berpengalaman datang dan mendengar ide Anya. Setelah melakukan perhitungan cepat, ia mengangguk. Ide yang bagus, Anya. Itu bisa menyelamatkan kita dari kerugian besar dan penundaan yang lebih lama. Siapa yang mengajarimu cara ini? Anya tersenyum tipis. Saya suka baca buku tentang metode konstruksi, Pak. Kebetulan pernah melihat kasus serupa. Luna hanya bisa melongo, raut wajahnya campur aduk antara jengkel dan tak percaya. Ia marah karena seorang kuli proyek seolah lebih pintar darinya. Namun juga tak bisa membantah karena ide Anya terbukti solusi yang cerdas dan praktis. Ia semakin kesal, dan kebenciannya pada Anya yang sok tahu, itu semakin membara. Intervensi Anya bukan hanya menyelamatkan proyek dari masalah, tetapi juga membuktikan kepiawaiannya di mata tim teknis dan para pekerja. Mereka mulai melihat Anya si tukang gambar sebagai sosok yang cerdas, pekerja keras, dan memiliki pemahaman teknis yang luar biasa. Kekaguman mereka pada Anya bertumbuh, membuat Luna semakin jengkel dan merasa diremehkan. Ia tidak tahu, ia sedang berhadapan dengan lawan yang jauh melampaui imajinasinya. Serangkaian masalah di proyek yang berhasil diatasi berkat campur tangan, Anya si tukang gambar, membuat Luna semakin geram. Harga dirinya sebagai manajer humas dan marketing yang berpengaruh merasa tercoreng oleh kecerdasan seorang kuli proyek. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ide-ide cemerlang Anya selalu berhasil mengatasi masalah yang justru muncul dari rekomendasi Luna sendiri. Rasa iri dan terancam mulai menguasai dirinya. Luna, yang terbiasa berkuasa dengan koneksi dan statusnya, merasa bahwa keberadaan Anya adalah ancaman serius. Bagaimana jika pihak pengembang mulai menyadari bahwa efisiensi proyek justru datang dari seorang pekerja lapangan rendahan? Ini bisa merusak citranya, bahkan posisinya di perusahaan. Luna mulai merancang rencana untuk menyingkirkan Anya. Ia mulai mencari-cari kesalahan dalam setiap aspek pekerjaan Anya. Setiap coretan di sketsa Anya, setiap alat yang sedikit bergeser dari tempatnya, bahkan cara Anya berbicara dengan para pekerja, semua menjadi target pengamatannya. Luna akan datang ke lokasi proyek dengan niat jahat, berharap menemukan celah untuk menjatuhkan Anya. Ia akan membuntuti Anya diam-diam, mengambil foto-foto yang bisa dipelintir, dan mendengarkan setiap percakapan. Saya dengar dia terlalu banyak bicara, Pak. Luna berbisik kepada salah satu site manajer di kantor lapangan. Sering sekali memberikan ide-ide yang tidak diminta. Seharusnya dia fokus pada tugasnya sebagai kuli, bukan mengatur insinyur. Site manajer itu hanya mengernyitkan dahi. Tapi, Bu, ide-ide Anya seringkali membantu kami. Membantu? Atau hanya ingin mencari muka? Luna membalas dengan sinis. Saya rasa dia mencoba melangkahi wewenang.
Itu bisa merusak hierarki kerja. Kalau semua kuli sok pintar seperti dia, bagaimana jadinya? Luna juga mulai mencoba memprovokasi para pekerja lain, menyebarkan desas-desus bahwa Anya adalah mata-mata, manajemen yang sengaja menyamar untuk mengawasi mereka, atau bahwa Anya adalah orang yang suka mencari perhatian. Ia berharap para pekerja akan membenci Anya dan meminta agar Anya dipecat. Namun, para pekerja sudah terlanjur menaruh hormat pada Anya karena dedikasi dan kebaikannya. Justru, mereka mulai tidak menyukai Luna yang arogan. Ketika segala upaya Luna secara langsung tidak berhasil, ia mulai melibatkan Ryan. Ryan, yang merupakan manajer investasi di perusahaan yang berinvestasi di proyek The Grand Laguna, memiliki posisi strategis dan koneksi yang kuat dengan manajemen puncak perusahaan pengembang. Luna tahu, pengaruh Ryan bisa menjadi kunci. Suatu malam, Luna bertemu Ryan di sebuah restoran mewah. "Ryan, ada satu masalah di proyek," kata Luna, dengan nada manja namun penuh perhitungan. "Ada seorang kuli bernama Anya. Dia itu sangat mengganggu. Sering ikut campur urusan manajerial, sok pintar, dan sepertinya mencoba mencari perhatian. Aku merasa dia merusak profesionalisme tim kita." Ryan, yang masih tidak tahu bahwa Anya, yang dibicarakan Luna adalah mantan tunangannya, mengernyitkan dahi. "Oh ya? Aku tidak pernah mendengar namanya. Apa separah itu?" "Tentu saja. Dia itu seperti duri dalam daging. Aku khawatir dia bisa membawa pengaruh buruk ke proyek dan bahkan merusak citra kita di mata investor." Luna meyakinkan, membesar-besarkan masalahnya. "Kamu kan punya pengaruh di manajemen pengembang. Bisakah kamu menangani dia? Suruh mereka memecatnya atau setidaknya memindahkannya ke proyek lain." Ryan sebenarnya merasa sedikit tidak nyaman. Ia tidak terbiasa terlibat dalam urusan operasional proyek sekecil itu. Namun, demi menyenangkan Luna dan menjaga citranya sebagai pria yang protektif, ia setuju. "Baiklah, Luna. Aku akan bicara dengan pihak manajemen pengembang. Aku akan pastikan kuli itu tidak lagi mengganggumu." Keesokan harinya, Ryan menghubungi salah satu direktur di perusahaan pengembang yang dikenalnya. Ia menggunakan koneksinya dan sedikit bumbu cerita dari Luna, mengeluh tentang kuli proyek yang tidak disiplin dan mengganggu alur kerja. Tanpa Ryan ketahui, direktur itu sebenarnya adalah kolega dekat Anya Paramita dalam bisnis konstruksi, meskipun sang direktur juga belum mengetahui penyamaran Anya. Tekanan dari Luna melalui Ryan mulai terasa. Manajemen proyek dari pihak pengembang, yang enggan berkonflik dengan investor besar, mulai memberikan peringatan kepada project manager Paramita Konstruksi di lapangan. "Pak, ada keluhan dari pihak klien. Katanya ada salah satu pekerja lapangan kita yang terlalu intervensi dan bisa menimbulkan masalah. Tolong ditangani," kata direktur pengembang kepada project manager Paramita Konstruksi. Project manager itu bingung. Ia tahu betul bagaimana berharganya Anya si tukang gambar bagi proyek ini. Ia mencoba membela Anya, menjelaskan kontribusinya. Namun, tekanan dari atas, yang sebenarnya berasal dari Luna dan Ryan, begitu kuat. Anya merasakan perubahan suasana. Tatapan beberapa orang di manajemen proyek menjadi lebih hati-hati padanya. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang dimainkan di belakang layarnya. Ia tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi instingnya mengatakan bahwa ini adalah ulah Luna. Ia hanya tersenyum tipis. Biarkan saja mereka memainkan permainan kotor mereka. Anya punya kartu as yang jauh lebih besar. Ancaman ini justru membuatnya semakin yakin pada rencana pengungkapannya. Waktunya semakin dekat. Udara di lokasi proyek The Grand Laguna terasa semakin tegang, seperti kabel listrik yang kelebihan beban. Desas-desus tentang kuli proyek yang bermasalah beredar di kalangan manajemen, dan targetnya jelas. Anya. Luna, dengan bantuan Ryan, telah berhasil menciptakan narasi bahwa Anya adalah sumber kekacauan, seorang pekerja rendahan yang terlalu ambisius dan melangkahi wewenang. Anya merasakan tekanan itu. Beberapa kali, ia melihat Luna dan Ryan berbisik-bisik, melirik ke arahnya dengan senyum puas yang terselubung. Anya hanya membalasnya dengan senyum tipis, penuh misteri. Puncaknya tiba pada suatu pagi, ketika Anya sedang mengawasi pemasangan balok baja di lantai atas. Sebuah panggilan masuk ke walkie-talkie-nya dari project manager, nadanya serius. "Anya, segera ke kantor proyek. Ada masalah serius yang harus dibahas." Jantung Anya berdebar, namun bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Ia tahu ini adalah saatnya. Ia akan menghadapi permainan kotor mereka. Dengan tenang, ia turun dari scaffolding, membersihkan sedikit debu di seragamnya, dan berjalan menuju kantor proyek. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah ia sedang menuju kemenangan,
bukan kehancuran. Ketika Anya memasuki ruangan, suasana terasa mencekam. Di sana sudah ada project manager dari Paramita Konstruksi, seorang direktur dari PT Adi Cipta Properti, perusahaan pengembang, dan, tentu saja, Luna dan Rian. Luna duduk tegak di kursinya, menyilangkan kaki, dengan ekspresi penuh kemenangan yang tak disembunyikan. Rian di sampingnya tampak sedikit tidak nyaman, namun berusaha menjaga wajah datarnya. "Duduk, Anya," kata direktur pengembang, suaranya dingin dan formal. Anya duduk di kursi yang sudah disediakan, menghadap mereka berempat. Ia bisa merasakan tatapan tajam Luna yang seolah ingin menusuknya. "Anya," direktur itu memulai, "kami menerima laporan serius mengenai kinerja Anda di lapangan." Luna segera menyambar. "Bukan hanya kinerja, Pak, tapi juga tentang perilaku dan etika. Kuli proyek ini, dia telah melakukan kesalahan fatal yang bisa merusak seluruh struktur bangunan." Anya mengangkat alis, menunggu. Ia tahu ini adalah tuduhan palsu. Dia sengaja mengabaikan standar keselamatan dalam pemasangan fondasi di sektor D. Luna melanjutkan, suaranya meninggi penuh dramatisasi. "Saya punya buktinya. Beberapa foto yang menunjukkan dia tidak mengikuti prosedur yang benar. Ini adalah sabotase. Sebuah kesalahan fatal yang bisa menyebabkan kerugian triliunan rupiah dan bahkan membahayakan nyawa." Luna kemudian menyerahkan beberapa lembar foto kepada direktur. Anya tahu foto-foto itu adalah hasil rekayasa, atau setidaknya diambil dari sudut yang bias dan dipelintir. Ia ingat pernah melihat Luna bersembunyi di balik tiang, memotretnya. Project manager Paramita Konstruksi mencoba membela. "Tunggu dulu, Pak. Saya yakin Anya tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia sangat teliti." "Teliti? Jangan mencoba membela orang yang jelas-jelas bersalah." Luna membentak. Ia menatap Anya dengan mata penuh kebencian. "Sudah kubilang, kuli proyek sepertimu hanya pantas dipecat. Kamu hanya akan menjadi beban bagi proyek ini." Anya menatap lurus ke mata Luna. "Maaf, Bu Luna. Saya tahu betul setiap prosedur keselamatan yang saya lakukan. Dan saya yakin tidak pernah melanggarnya." "Berani sekali kamu menyangkal?" Luna hampir berteriak. "Bukti sudah jelas. Kamu mencoba menipu kami semua?" Rian, yang tadinya diam, kini ikut angkat bicara. Nadanya formal, tanpa ada jejak kehangatan yang dulu pernah ia tunjukkan pada Anya. "Anya, ini bukan masalah personal. Ini tentang profesionalisme dan tanggung jawab. Jika memang ada bukti pelanggaran prosedur yang fatal, maka Anda harus menerima konsekuensinya." Ia mengangguk setuju dengan Luna, merasa telah melindungi kekasih barunya itu. Kata-kata Rian, yang dulu adalah tunangannya, terasa seperti belati yang menusuk lagi. Tapi kali ini, Anya tidak merasa sakit. Ia merasakan kepuasan yang aneh. Betapa dangkalnya Rian, begitu mudah dimanipulasi oleh Luna, bahkan sampai ikut merendahkan mantan tunangannya sendiri tanpa ia sadari. Direktur pengembang, yang enggan memperpanjang drama dan ingin menghindari konflik dengan Luna serta Rian yang merupakan perwakilan investor, akhirnya mengambil keputusan. "Baiklah. Berdasarkan bukti yang diajukan dan laporan yang kami terima, kami memutuskan untuk memberhentikan Anda dari pekerjaan di lapangan, Anya." Sebuah senyum kemenangan mengembang di bibir Luna. Ia melirik Anya dengan tatapan sinis yang penuh kepuasan. "Sudah kubilang, kuli proyek sepertimu hanya pantas dipecat. Seharusnya kamu tahu diri dan tidak usah sok pintar." Anya hanya tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum kekalahan, melainkan senyum yang penuh arti, yang menyimpan rahasia besar. Senyum yang membuat Luna dan Rian sedikit merinding, meskipun mereka tak tahu mengapa. Ia berdiri, tidak ada sedikit pun raut kekecewaan atau kesedihan di wajahnya. Ia menatap mata direktur, lalu beralih ke Luna, dan terakhir ke Rian. Di mata Rian, Anya melihat sedikit keraguan, sedikit rasa bersalah yang tersembunyi. Namun, Rian dengan cepat mengalihkannya. "Terima kasih atas keputusannya, Pak Direktur," kata Anya dengan suara tenang, mengejutkan semua orang dengan ketenangannya. "Saya menerima keputusan ini. Namun, sebelum saya pergi, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Bisakah kita mengadakan pertemuan lanjutan, besok pagi, hanya saya, Bapak Direktur, dan pihak manajemen perusahaan pengembang? Ada hal krusial yang harus saya sampaikan mengenai keberlangsungan proyek ini." Permintaan Anya membuat Luna dan Rian mengernyit. "Apalagi ini?" Direktur terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Ada sesuatu dalam tatapan Anya yang begitu yakin, begitu berani, yang membuat direktur itu merasa penasaran. "Baik," kata direktur akhirnya. "Kita akan adakan pertemuan besok pagi,
pukul 9. Di kantor pusat. Baik, Pak. Saya akan datang, jawab Anya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Langkahnya mantap, penuh keyakinan. Luna dan Rian saling pandang, sedikit bingung dengan reaksi Anya. Mereka menyangka Anya akan memohon atau marah-marah, tapi yang mereka dapatkan justru ketenangan dan sebuah senyuman misterius. Mereka tidak tahu, pemecatan, ini hanyalah bagian dari skenario Anya. Sebuah skenario yang akan berakhir dengan pengungkapan besar yang akan mengguncang mereka. Malam ini, Anya akan kembali menjadi dirinya sendiri. Anya Paramita, pemilik Paramita Konstruksi. Dan besok pagi, panggung akan disiapkan untuk kebenaran yang mengejutkan. Malam itu, setelah pemecatan palsunya, Anya tidak pulang ke apartemen sederhananya. Ia menuju ke penthouse pribadinya di salah satu gedung pencakar langit Jakarta, yang selama ini ia tinggalkan untuk penyamaran totalnya. Sepanjang perjalanan, otaknya berputar merancang setiap detail pertemuan besok pagi. Ini bukan lagi tentang emosi atau balas dendam pribadi. Ini tentang kehormatan perusahaannya, tentang kebenaran yang harus diungkap, dan tentang pelajaran berharga bagi mereka yang meremehkan. Anya membuka lemari pakaian, menyingkirkan seragam proyek dan celana kargo yang sudah menjadi kulit keduanya. Ia memilih sebuah blazer berwarna gelap yang elegan, memadukannya dengan kemeja sutra putih dan rok pensil yang rapi. Ia memakai sepatu hak tinggi dan menata rambutnya dengan gaya profesional. Ketika ia berdiri di depan cermin, yang terpantul bukanlah Anya si tukang gambar, melainkan Anya Paramita, CEO Paramita Konstruksi, seorang wanita bisnis yang cerdas, tangguh, dan berkelas. Senyum tipis terukir di bibirnya. Perubahan identitas ini terasa seperti pelepasan belenggu. Pukul 8.45 pagi berikutnya, Anya tiba di kantor pusat PT Adi Cipta Properti. Ia melangkah melewati meja resepsionis, yang sempat kebingungan melihat penampilannya yang sama sekali berbeda dari kuli proyek yang pernah mereka lihat. Resepsionis itu bahkan sempat ragu, tetapi Anya menyebutkan nama direktur yang akan ditemuinya, dan pintu pun terbuka. Di ruang rapat yang mewah, Direktur PT Adi Cipta Properti sudah menunggu, ditemani oleh Kepala Divisi Teknik dan Kepala Divisi Keuangan mereka. Tak lama kemudian, pintu kembali terbuka, dan masuklah Luna serta Rian. Raut wajah Luna masih dipenuhi aura kemenangan, sementara Rian berusaha tampil formal. Namun, saat mata mereka bertemu dengan Anya, bukan Anya si kuli proyek yang mereka kenal, melainkan Anya Paramita yang anggun dan berwibawa, wajah keduanya langsung berubah pucat pasi. Mereka berdua terperangah, tak bisa berkata-kata. Ini adalah Anya, wanita yang mereka hina, wanita yang mereka singkirkan, kini berdiri di hadapan mereka dengan aura yang sama sekali berbeda, memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Selamat pagi, Bapak Direktur, Bapak-bapak sekalian, sapa Anya dengan suara tenang, namun tegas. Ia mengabaikan Luna dan Rian seolah mereka tak ada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan mendadak ini. Direktur itu, yang tadinya terkejut melihat transformasi Anya, kini kembali fokus. Selamat pagi, Nona, Paramita, ia mencoba memastikan, ingat nama perusahaan kontraktor mereka. Anya tersenyum mengangguk. Ya, Pak Direktur. Saya Anya Paramita, pemilik sekaligus CEO Paramita Konstruksi. Seketika, ruangan itu hening. Direktur, Kepala Divisi Teknik, dan Kepala Divisi Keuangan terkejut. Mereka hanya mengenal Anya Paramita sebagai nama di kontrak, sosok yang jarang muncul di publik. Luna dan Rian, di sisi lain, merasa dunia mereka runtuh. Otak mereka mencoba memproses informasi yang baru saja mereka dengar. Saya rasa ada kesalahpahaman di sini, kata Direktur, mencoba memahami. Anda adalah Anya si tukang gambar dari lapangan? Betul sekali, Pak Direktur, jawab Anya, nadanya sedikit jenaka. Penyamaran saya sebagai Anya si tukang gambar adalah bagian dari metode pengawasan kualitas dan manajemen proyek saya. Saya percaya, untuk membangun sesuatu yang terbaik, saya harus memahami setiap jengkal prosesnya dari akar rumput. Saya ingin tahu langsung apa masalah di lapangan, apa keluhan para pekerja, dan bagaimana proyek ini berjalan dari sudut pandang paling bawah. Anya kemudian mengeluarkan tumpukan dokumen dari tasnya, fotokopi akta pendirian perusahaan, surat perjanjian kerjasama dengan PT Adi Cipta Properti, bukti kepemilikan saham mayoritas, dan laporan progres proyek yang sangat detail, lengkap dengan catatan-catatan pribadinya yang ia kumpulkan selama penyamaran. Ini semua adalah bukti legalitas saya sebagai pemilik Paramita Konstruksi. Dan ini adalah laporan pengawasan proyek yang saya kumpulkan sendiri selama menyamar di lapangan.
Direktur itu mengambil dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia mulai membolak-balik, matanya membesar saat melihat setiap stempel dan tanda tangan. Astaga, jadi selama ini, Anda adalah... Ya, Pak Direktur, potong Anya dengan tenang. Saya adalah orang yang Anda pecat kemarin. Luna dan Rian yang duduk terpaku di kursi mereka, kini benar-benar pucat pasi. Darah seolah mengering dari wajah mereka. Mereka menyadari kekeliruan fatal yang telah mereka lakukan. Selama berminggu-minggu, mereka telah meremehkan, menghina, bahkan mencoba menyingkirkan bos mereka sendiri. Luna, yang begitu bangga dengan posisinya, kini tampak seperti patung lilin yang meleleh. Rian, yang merasa telah melindungi Luna dan menangani Anya, kini tahu bahwa ia telah menjadi alat bodoh dalam permainan ini. Direktur itu segera berdiri, membungkuk sedikit di hadapan Anya. Nona Paramita, saya sangat minta maaf atas perlakuan kami. Kami tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah pemilik Paramita Konstruksi. Penyesalan jelas terpancar di wajahnya. Kepala Divisi Teknik dan Keuangan juga ikut berdiri, wajah mereka menunjukkan kombinasi rasa malu dan terkejut. Anya menghela napas. Permintaan maaf Anda saya terima, Pak Direktur. Tapi ada hal yang lebih penting dari sekadar permintaan maaf. Matanya beralih ke Luna dan Rian yang masih membeku di tempat duduk mereka. Selama penyamaran saya telah mengamati banyak hal. Termasuk perilaku tidak profesional dari beberapa pihak yang terkait dengan proyek ini. Udara di ruangan itu terasa semakin dingin. Luna dan Rian tahu, giliran mereka kini. Wajah mereka semakin memucat. Mereka yang tadinya ingin melihat Anya hancur, kini merekalah yang hancur berkeping-keping. Karma telah datang, jauh lebih cepat dan lebih telak dari yang pernah mereka bayangkan. Anya menatap Luna dan Rian yang terdiam kaku, mata mereka memancarkan campuran rasa takut, terkejut, dan malu yang tak terhingga. Udara di ruang rapat menjadi tegang, setiap detik terasa begitu berat. Setelah keheningan yang panjang, Anya memutuskan untuk mengambil alih kendali. Seperti yang saya sebutkan tadi, Anya memulai, suaranya tenang namun penuh otoritas. Selama penyamaran saya bukan hanya mengawasi kualitas pembangunan, tetapi juga mengamati dinamika internal dan etika kerja di lapangan. Ia melihat Luna gemetar di tempat duduknya, sementara Rian menunduk, tak berani menatapnya. Anya kemudian memproyeksikan beberapa gambar dan rekaman video singkat dari tabletnya ke layar besar di dinding. Gambar-gambar itu menunjukkan Luna yang seringkali mencaci maki pekerja, memberikan instruksi yang tidak relevan dan merugikan proyek, serta mencoba mencari-cari kesalahan yang dibuat-buat. Ada juga rekaman suara Luna yang menghina para kuli proyek, dan secara spesifik merendahkan Anya sendiri, lengkap dengan momen ketika Luna menyalahkan para pekerja atas keterlambatan material yang justru disebabkan oleh pemasok rekomendasi Luna. Ini adalah bukti dari perilaku tidak profesional dan merugikan proyek yang dilakukan oleh saudari Luna, kata Anya datar, menunjuk gambar-gambar itu. Sebagai manajer humas dan marketing, tugasnya adalah membangun citra baik dan kelancaran komunikasi. Namun, yang ia lakukan justru sebaliknya, menciptakan konflik, menekan tim lapangan, dan bahkan berupaya mensabotase pekerjaan dengan tuduhan palsu, seperti insiden pemecatan saya kemarin. Luna, yang kini wajahnya merah padam, mencoba menyangkal. Itu tidak benar. Itu hanya potongan gambar. Kamu memanipulasi. Manipulasi. Anya mengangkat alis. Apakah Anda memanipulasi kebenaran saat menuduh saya melanggar prosedur keselamatan? Apakah Anda memanipulasi saat mencoba menyingkirkan saya dari proyek ini? Mata Anya menatap tajam ke arah Luna. Saya memiliki rekaman lengkap, Bu Luna. Dan saya yakin, pihak berwajib akan sangat tertarik dengan bukti-bukti sabotase dan pencemaran nama baik ini. Direktur PT Adi Cipta Properti, yang menyaksikan semua itu, terkejut dan marah. Ia tidak menyangka bahwa salah satu manajernya bisa bertindak sejauh itu. Luna, apa-apaan ini? Anya tidak berhenti di situ. Matanya beralih ke Rian. Dan mengenai saudara Rian, Anya melanjutkan, suaranya kini sedikit lebih dingin. Meskipun Anda adalah perwakilan investor, Anda telah menggunakan pengaruh Anda untuk menekan manajemen proyek berdasarkan informasi yang tidak akurat yang diberikan oleh saudari Luna. Anda telah ikut serta dalam upaya meremehkan dan menyingkirkan saya, tanpa mengetahui bahwa saya adalah pemilik kontraktor utama proyek ini. Rian mengangkat kepala, berusaha berbicara, namun kata-kata tercekat di tenggorokannya. Ia tahu ia tidak bisa membela diri. Semua sudah terungkap. Rasa malu dan penyesalan membanjiri dirinya. Ia melihat Anya, wanita yang dulu ia buang karena dianggap tidak selevel,
kini berdiri tegak di hadapannya sebagai sosok yang jauh lebih berkuasa dan bermartabat. Ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. "Bapak Direktur, bapak-bapak sekalian," kata Anya, membalikan badan menghadap mereka. "Saya tidak akan menuntut ganti rugi atas hinaan dan upaya menjatuhkan saya secara pribadi. Namun, sebagai pemilik Paramita Konstruksi dan demi keberlangsungan proyek ini, saya harus membuat keputusan tegas." Anya menarik napas dalam-dalam. "Pertama, terkait dengan Saudari Luna, saya membatalkan semua bentuk kerjasama antara Paramita Konstruksi dengan beliau. Saya juga meminta agar PT Adi Cipta Properti segera menarik Saudari Luna dari seluruh keterlibatannya dalam proyek The Grand Laguna, bahkan jika perlu, meninjau ulang posisinya di perusahaan Anda." Direktur itu mengangguk cepat. "Tentu saja, Nona Paramita. Saya jamin, tindakan tegas akan segera diambil. Luna, Anda keluar dari ruangan ini sekarang." Luna, dengan wajah merah padam dan air mata mulai menetes, hanya bisa berdiri dengan lesu dan keluar dari ruangan tanpa sepatah kata pun. Keangkuhannya telah hancur berkeping-keping. Kedua, Anya melanjutkan, pandangannya beralih ke Rian, mengenai Saudara Rian. "Meskipun keterlibatan Anda adalah atas desakan Saudari Luna, tindakan Anda telah mencoreng etika bisnis dan merusak kepercayaan. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memutus semua hubungan bisnis antara Paramita Konstruksi dengan perusahaan investasi yang Anda wakili." Rian mendongak kaget. Keputusan ini berarti kerugian besar bagi perusahaannya dan juga karirnya. "Anya, tolong, jangan begitu. Aku tidak tahu." "Anda tahu, Rian," potong Anya tanpa emosi. "Anda tahu tentang nilai integritas dan profesionalisme. Dan Anda memilih untuk mengabaikannya demi sebuah posisi semu. Keputusan saya sudah final." Rian hanya bisa terdiam, tubuhnya merosot di kursi. Ia bukan hanya kehilangan Anya, ia juga kehilangan kehormatan dan posisinya. Luna dan Rian, dua orang yang merasa diri mereka berada di puncak rantai makanan, kini menghadapi konsekuensi profesional dan sosial yang berat atas perbuatan mereka. Berita tentang kejatuhan mereka kemungkinan besar akan menyebar dengan cepat di kalangan bisnis, merusak reputasi yang selama ini mereka bangun dengan susah payah. Anya telah menegakkan keadilan, bukan dengan amarah atau teriakan, tetapi dengan kebenasan dan kekuatan posisinya. Ia telah menunjukkan bahwa karma itu ada, dan datang dengan cara yang paling tidak terduga, dari seseorang yang mereka sebut kuli proyek. Minggu-minggu berlalu setelah pengungkapan dramatis di kantor pusat PT Adi Cipta Properti. Berita tentang Anya Paramita, pemilik Paramita Konstruksi yang menyamar sebagai kuli proyek, menyebar bagai api di padang rumput kering di kalangan industri konstruksi dan bisnis Jakarta. Kisahnya menjadi legenda, sebuah pelajaran berharga tentang integritas, kerja keras, dan bahayanya meremehkan orang lain. Banyak yang terinspirasi, lebih banyak lagi yang terkesan. The Grand Laguna, proyek yang menjadi saksi bisu perjalanan Anya, kini berjalan lancar. Dengan semua intrik dan gangguan telah disingkirkan, tim Paramita Konstruksi bekerja dengan semangat baru, didukung penuh oleh PT Adi Cipta Properti yang kini lebih transparan dan menghargai profesionalisme. Direktur pengembang, yang sangat menyesali kesalahannya, memberikan dukungan penuh kepada Anya, bahkan sering berkonsultasi langsung dengannya mengenai berbagai aspek proyek. Anya tidak lagi menyamar sebagai Anya si tukang gambar. Ia kembali mengenakan citra dirinya yang sebenarnya, seorang pengusaha wanita yang elegan, cerdas, dan berwibawa. Ia sering mengunjungi lokasi proyek, namun kini dengan helm putih yang bersih, sepatu pantofel, dan blazer rapi. Ia berinteraksi dengan para pekerja, bukan lagi sebagai salah satu dari mereka, tetapi sebagai pemimpin yang dihormati. Para pekerja yang dulu mengenalnya sebagai Anya si tukang gambar, kini memanggilnya Bu Anya, dengan penuh rasa hormat dan bangga. Mereka tahu, di balik sosok bos mereka yang sukses, ada jiwa, kuli proyek, yang memahami setiap keringat dan kesulitan di lapangan. Proyek The Grand Laguna akhirnya selesai dengan gemilang. 3 bulan lebih cepat dari jadwal dan dengan kualitas yang melampaui ekspektasi. Gedung pencakar langit yang megah itu berdiri kokoh, menjadi bukti nyata kesuksesan Paramita Konstruksi dan visi tajam seorang Anya Paramita. Upacara peresmiannya sangat meriah, dihadiri oleh para pejabat tinggi, investor, dan media. Anya berdiri di podium, menyampaikan pidato singkat namun penuh makna tentang pentingnya integritas, kerja keras, dan bagaimana setiap individu, dari posisi terendah hingga tertinggi, memiliki peran krusial dalam sebuah pembangunan. Ia mendapatkan reputasi sebagai pengusaha yang jujur, berintegritas, dan sangat memahami seluk-beluk bisnisnya. Tawaran-tawaran proyek baru berdatangan dari berbagai pihak yang kagum dengan kisah dan hasil kerjanya.
Paramita Konstruksi berkembang pesat, menjadi salah satu nama yang diperhitungkan di industri konstruksi nasional. Di tengah semua kesuksesan profesional ini, Anya menemukan kedamaian batin. Ia tidak lagi memikirkan masa lalunya bersama Rian dan Luna. Mereka telah menjadi bagian dari babak yang telah usai. Luna diberhentikan dari PT Adi Cipta Properti dan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru karena reputasinya yang buruk. Rian juga mengalami pukulan telak dalam karirnya. Perusahaannya menariknya dari posisi manajer investasi di proyek-proyek besar, dan ia harus berjuang membangun kembali kepercayaan klien. Karma telah bekerja, dan Anya tidak perlu lagi terlibat dalam drama mereka. Anya belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada status sosial, kekayaan yang diumbar, atau pengakuan dari orang lain. Kekuatan sejati ada pada diri sendiri, pada kemampuan untuk bangkit dari setiap hinaan, pada ketekunan untuk bekerja keras, dan pada integritas yang tak tergoyahkan. Ia menemukan kebahagiaan sejati bukan dari memiliki pasangan yang selevel secara materi, melainkan dari pencapaiannya sendiri, dari mimpi yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Ia kini hidup dengan penuh syukur. Apartemennya yang dulu sunyi kini sering ramai dengan diskusi bisnis yang produktif. Ia memiliki tim yang loyal dan berdedikasi. Ia adalah bukti bahwa seorang wanita bisa mendobrak stigma, mengubah hinaan menjadi motivasi, dan berdiri tegak sebagai arsitek dari takdirnya sendiri. Anya Paramita, sang kuli proyek yang diremehkan, telah menemukan arti sejati kesuksesan dan kebahagiaan. Ini bukan tentang membalas dendam, melainkan tentang menemukan kebangkitan sejati dalam diri. Ia telah membuktikan bahwa kemewahan sejati bukanlah yang terlihat, melainkan yang dibangun dari fondasi integritas dan kerja keras. 1 tahun kemudian, Paramita Konstruksi bukan lagi sekadar perusahaan yang sedang naik daun. Ia telah menjadi raksasa di industri, menorehkan jejak inovasi dan integritas di setiap proyek yang ditanganinya. Kantor pusat mereka kini menempati salah satu lantai teratas di gedung perkantoran mewah Jakarta, pemandangan yang dulunya hanya bisa diimpikan Anya saat ia masih berjuang dari apartemen minimalisnya. Logo Paramita Konstruksi terpampang jelas di banyak situs konstruksi prestisius, dari kawasan bisnis hingga proyek residensial berskala besar. Anya Paramita, yang kini sering dijuluki Iron Lady of Construction oleh media, duduk di balik meja eksekutifnya yang megah, meninjau proposal untuk proyek kota mandiri di luar Jakarta. Rambutnya tergerai anggun, mengenakan setelan blazer yang memancarkan aura profesionalisme tanpa celah. Ada ketenangan dan kedewasaan baru di matanya, hasil dari badai yang telah ia lalui. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Kisah masa lalunya dengan Rian dan Luna kini terasa seperti pelajaran berharga yang menguatkannya. Ia mendengar kabar bahwa Luna kesulitan mendapatkan pekerjaan dan menghilang dari pergaulan elit. Rian, setelah kehilangan dukungan dari investor besar, terpaksa memulai kembali karirnya dari bawah, jauh dari gemerlap kehidupan mewah yang ia dambakan. Anya tidak merasakan kepuasan picik atas kejatuhan mereka. Ia hanya merasakan bahwa setiap perbuatan memang memiliki konsekuensinya sendiri. Bu Anya, Pak Dirga dari PT Gria Jaya sudah menunggu di ruang rapat, ujar sekretarisnya, membuyarkan lamunan Anya. Anya tersenyum. Pak Dirga adalah salah satu klien setia Paramita Konstruksi, sosok yang sangat menghargai integritas dan etos kerja Anya. Meskipun Paramita Konstruksi telah mencapai puncak kesuksesan, Anya tidak melupakan akarnya. Ia meluncurkan program beasiswa dan pelatihan untuk para pekerja konstruksi berprestasi dari latar belakang kurang mampu, memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan yang dulu mungkin tak terjangkau baginya. Ia juga aktif dalam kampanye peningkatan keselamatan kerja dan kesejahteraan pekerja, membuktikan bahwa seorang kuli proyek bisa menjadi advokat terbesar bagi sesamanya. Suatu sore, saat pulang kerja, Anya melewati sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalan, tempat dulu ia sering duduk dan merencanakan strategi penyamarannya. Ia melihat sepasang muda-mudi duduk di sana, terlihat mesra, berbicara tentang mimpi dan masa depan. Anya tersenyum simpul. Ia ingat betapa dulu ia dan Rian juga pernah seperti itu. Namun, tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanyalah pemahaman. Anya telah menemukan kebahagiaan sejati dalam dirinya sendiri, dalam membangun impiannya, dan dalam memberikan dampak positif bagi orang lain. Ia tidak lagi mencari level yang sama dengan siapapun, karena ia telah menciptakan levelnya sendiri, sebuah level yang dibangun di atas fondasi kerja keras, kejujuran, dan ketulusan. Cincin tunangan yang dulu ia simpan di dalam laci kini, hanya menjadi pengingat samar dari sebuah babak yang telah ditutup. Hatinya kini utuh, dipenuhi oleh kebahagiaan yang berasal dari pencapaian pribadinya, dari rasa bangga akan identitasnya yang sebenarnya. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada status atau harta, melainkan pada ketahanan jiwa dan kemampuan untuk bangkit dari setiap hinaan.
Anya Paramita, sang kuli proyek yang diremehkan, bukan hanya membangun gedung-gedung pencakar langit. Ia telah membangun dirinya sendiri menjadi sosok wanita yang lebih kuat, bijaksana, dan berbahagia. Masa depan terbentang luas di hadapannya, penuh dengan peluang baru, tantangan baru, dan harapan yang tak terbatas. Sebuah babak baru yang penuh cahaya, ditulis dengan tinta emas keberanian dan integritas.